Welcome to our channel. Apakah kalian salah satu pengguna aplikasi TikTok? Jika iya, sudahkah kalian mendengar ribut-ribut mengenai aplikasi satu ini? Ya, sudah sejak tahun 2022, sejumlah negara melarang penggunaan TikTok pada perangkat pegawai pemerintahan mereka. Bahkan beberapa di antaranya telah melakukan pemblokiran secara resmi. Tidak hanya itu, TikTok juga tak luput dari pengawasan internasional. Pertanyaannya, mengapa negara-negara tadi membredel TikTok hingga mendapat pengawasan secara global? TikTok, aplikasi populer yang diblokir. TikTok adalah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi video dengan dukungan filter dan musik. Sejak diluncurkan pada awal September 2016, aplikasi video pendek ini berhasil menyedot animo masyarakat dan seketika menjadi populer. Sampai akhirnya, respon negatif hadir, hingga terjadilah berbagai pemblokiran seperti hari ini. Sudah sejak akhir tahun lalu, sejumlah negara melarang penggunaan TikTok dan sekitar 8 negara telah memblokir platform tersebut, di mana gelombang blokir bermula dari Taiwan dan Amerika Serikat, kemudian menjalar ke lebih banyak negara. Blokir juga mulai masuk ke benua Eropa dan negara-negara di dalamnya, termasuk Inggris yang sebelumnya ingin pilihan menggunakan TikTok dikembalikan pada masyarakat. Dalam perjalanannya menjadi platform yang sangat populer, TikTok sempat menghadapi persaingan dari platform serupa yang dikenal sebagai Musical.ly. Hanya saja, TikTok berhasil mengakuisisi Musical.ly pada November 2017 dengan nilai 13,6 miliar rupiah karena merasa terancam. Dianggap membahayakan data pengguna. Aplikasi TikTok berasal dari Tiongkok dan diluncurkan oleh seorang pengguna bernama Zhang Yiming yang juga pendiri perusahaan teknologi ByteDance. Sebelum dikenal luas di masyarakat global, aplikasi ini dikenal dengan nama Douyin di negara asalnya. Cara kerjanya, ketika seorang pengguna ingin berbagi video pendek 15 detik dengan semua pengguna lain, maka mereka hanya perlu menggunakan aplikasi ini. Siapa sangka, aplikasi ini diterima dengan sangat baik oleh pengguna sehingga menjadi salah satu aplikasi terpopuler di negara asalnya. Terkait itu, tentu ada alasan mengapa aplikasi populer seperti TikTok dianggap berbahaya. Namun sejauh ini, kekhawatiran atas penanganan data pengguna adalah yang paling disoroti, terutama oleh Amerika yang berteriak paling keras dalam usaha pemblokiran TikTok. Negara itu menuding TikTok berpotensi mengganggu keamanan nasionalnya lantaran menganggap aplikasi tersebut berpotensi menjadi mata-mata pemerintahan Tiongkok. Selain itu, ada pula ketakutan akan hadirnya konten propaganda yang menyusup dalam platform berbagi video pendek ini. Sebagaimana diketahui, Amerika dan Tiongkok memiliki kecenderungan untuk berebut tempat teratas sebagai negara adik kuasa. Faktanya, pemerintah Amerika telah menyatakan keprihatinannya bahwa TikTok dapat membahayakan data pengguna yang sensitif. Kronologi pemblokiran. Berdasarkan pembaruan data 20 Maret 2023 oleh CNBC, terdapat 8 negara yang telah memblokir aplikasi TikTok, di antaranya Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, Latvia, Denmark, Belgia, Inggris, dan Selandia Baru. Adapun kronologi pemblokiran terangkum dalam rincian berikut. Pada 8 Desember 2022, Taiwan telah melarang pegawai pemerintah dan publik untuk menginstal dan menggunakan TikTok pada perangkat resminya. Kemudian pada 27 Desember, Amerika menyusul. Saat itu, kantor kepala pejabat administrasi mengirimkan email pada anggota DPR dan staf bahwasanya TikTok dilarang pada perangkat pemerintah. Memasuki tahun 2023, tepatnya 2 bulan setelah Amerika Serikat, Komisi Eropa juga membuat keputusan yang sama. Membawahi 27 negara Uni Eropa, kebijakan ini berdampak pada 32.000 karyawan yang menggunakan TikTok juga email serta aplikasi pemerintah. 27 Februari 2023, Kanada juga melarang TikTok pada perangkat pemerintah. Pemerintahan Justin Trudeau juga tidak mengesampingkan tindakan lebih lanjut pada aplikasi dan mengatakan masyarakat mungkin akan merefleksikan larangan itu untuk keamanan data sendiri.
Memasuki awal Maret, Edgar Rinkēvičs selaku Menteri Luar Negeri Latvia menyebut telah menghapus TikTok dari ponsel. Ia juga mengungkap telah melarang kementeriannya untuk menggunakan aplikasi itu. Berlanjut pada 6 Maret 2023, sebelumnya Pusat Keamanan Cyber Denmark resmi menetapkan TikTok berisiko menjadi spionase. Untuk selanjutnya, mereka melarang penggunaan TikTok pada perangkat karyawan Kementerian Pertahanan setempat. Pada 10 Maret, penyiar publik Denmark DR juga memblokir TikTok dari ponselnya. Masih di tanggal 10 Maret, Perdana Menteri Alexander De Croo mengumumkan keputusan melarang TikTok pada perangkat pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peringatan terkait aplikasi dari layanan keamanan dan Pusat Keamanan Cyber Belgia. Ia juga mengatakan negaranya tidak bisa naif dan menuding Tiongkok bekerja sama dengan intelijen negara itu. Selanjutnya pada 16 Maret, Inggris akhirnya melarang TikTok disusul Selandia Baru yang mengambil langkah serupa keesokan harinya. TikTok di bawah pengawasan. Menyusul pemblokiran dengan alasan keamanan data, The New York Times juga merilis sejumlah kekhawatiran atas beberapa tekanan yang hadir. Pertama-tama, meningkatnya kekhawatiran membuat pemerintahan Biden menginginkan perusahaan pemilik TikTok, ByteDance, untuk menjual aplikasi tersebut. Jika tidak, mereka akan menghadapi kemungkinan larangan karena masalah keamanan nasional. Di sisi lain, Beijing mendorong balik dengan menegur upaya Gedung Putih yang mendesak penjualan TikTok membuat Presiden Biden hanya memiliki sedikit jika ada opsi yang jelas tentang bagaimana melangkah maju. Faktanya, pembelaan terhadap TikTok juga hadir. Setelah anggota parlemen menegur kepala eksekutif, pengguna melakukan lompatan ke pertahanan aplikasi dengan alasan platform tersebut tidak boleh dilarang di Amerika Serikat. Lalu bagaimana aplikasi tersebut dilihat sebagai ancaman? Ternyata ini dikaitkan dengan waktu penggunaan oleh remaja. Aplikasi yang telah menghadapi pertanyaan tentang pengaruhnya terhadap kesejahteraan anak muda itu memperkenalkan batas waktu layar harian yakni 60 menit untuk pengguna di bawah 18 tahun. Tetapi pendidik pakar remaja dan remaja menyatakan skeptis terhadap keefektifan fitur itu. Tidak hanya berdasar pada alasan keamanan data. Nyatanya, negara seperti Afghanistan dan Pakistan punya pertimbangannya sendiri. Bersama dengan PUBG, Taliban melarang TikTok sejak 2021 dengan alasan mencegah penyesatan terhadap generasi muda. Sayangnya mereka dikabarkan belum bisa membendung penggunaan TikTok. Sementara Pakistan yang memblokir pada Maret 2021 menyebut aplikasi TikTok diduga memuat konten cabul. Pelarangan oleh pengadilan Pakistan itu bahkan sudah menjadi yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Namun 10 hari berselang, mereka mencabut larangan. Pihak berwenang Pakistan telah diyakinkan oleh manajemen TikTok bahwa mereka akan memblokir semua akun yang terlibat dalam menyebarkan kecabulan dan amoralitas. Pengguna TikTok di Indonesia. Lantas, bagaimana di negara Indonesia? Sebagaimana diketahui, aplikasi TikTok begitu marak di Indonesia. Pengguna aktif bulanan TikTok pada April 2022 bahkan mencapai 99,1 juta orang dan tidak menutup kemungkinan peningkatan terus terjadi hingga saat ini. Jumlah itu menjadi yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat, namun tidak ada larangan terkait seperti negara-negara lainnya. Aplikasi TikTok sempat viral pada 2018 setelah menjadi salah satu aplikasi yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. TikTok dianggap tidak memberikan konten edukasi, namun hanya berselang sebulan, aplikasi tersebut kembali tersedia untuk diunduh. Akhir tahun 2022, aplikasi TikTok telah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna di Google Play Store. Angka yang cukup bagus itu lantas membuat TikTok meraih statusnya sebagai salah satu platform paling populer dan ini tentu bukan prestasi kecil. TikTok telah mengalami beberapa hambatan seperti yang disebutkan di atas. Namun tentu ada alasan mengapa aplikasi ini selalu berhasil bertahan sejauh ini. Menurut kalian, mengapa demikian? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai aplikasi yang satu ini?